Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kuliah siang ini dengan baik. Topik kita hari ini yaitu tentang perilaku konsumen. Kita akan membicarakan ruang lingkup dan arti penting perilaku konsumen. Ruang lingkup perilaku konsumen itu meliputi kajian terhadap produk-produk baik berupa barang maupun jasa yang banyak dibeli oleh masyarakat dan faktor-faktor yang menjadikan mereka memilih produk barang dan jasa tersebut. Selain itu, ruang lingkup ini juga membahas ruang dan waktu yang menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen agar dapat memperoleh produk yang tepat. Selain itu, ada ahli yang mengatakan bahwa ruang lingkup perilaku konsumen itu sangat luas, meliputi pengembangan produk, penetapan harga, promosi, distribusi, dan aktivitas pemasaran. Jadi dari konsumen berperilaku itu masalah kausalitasnya, penyebab dan akibatnya, itu sampai kepada pengembangan produk, penetapan harga, promosi, distribusi, dan aktivitas pemasaran lainnya. Jadi mempelajari perilaku konsumen dapat membantu para pelaku bisnis memahami kebutuhan konsumen, sehingga dapat menciptakan produk baik barang maupun jasa yang sesuai dengan yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen atau pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan mereka serta mengidentifikasi peluang pertumbuhan bisnis. Satu contohnya, dulu ketika pintu tol timur Bekasi Timur itu baru dibuka, itu tentunya jalan arteri menuju ke sana di depan perguruan tinggi STI itu ada, bahkan lebih dulu dari mall BTC ya, Bekasi Timur Center. Di samping situ itu dulu ada restoran Kelabat. Ini contohnya pebisnis ya, sebenarnya ini bukan pebisnis kalau dari besar kecilnya bisnis, ini sudah
merupakan pebisnis yang besar. Apalagi kalau ini merupakan cabang dari restoran-restoran lain, karena seukuran restoran tersebut itu seperti misalnya restoran Wong Solo, itu ada di mana-mana, sampai juga bahkan di luar Jawa, di Medan Bapak pernah ke sana, di Banjarmasin juga pernah mampir di restoran Wong Solo. Ini artinya ukuran besarnya restoran itu seperti cabangnya restoran Wong Solo. Tapi di situ kelihatan bahwa pemilik restoran Klabat ini tidak menggunakan analisis perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen Bekasi terutama untuk kuliner itu unik ini. Karena orang Bekasi itu termasuk etnis Betawi, mayoritas etnis Betawi. Kebetulan meskipun Bapak bukan dari etnis Betawi, tapi kemudian menjadi menantunya orang Betawi yang masih kental etnisnya, masih kental. Nah, untuk hal-hal makanan atau kuliner, orang Betawi, dan ini Bapak bandingkan dengan bukan hanya keluarga istri Bapak aja, tapi juga teman-teman Bapak di kantor yang etnis Betawi. Nah, itu mereka kebanyakan tidak mau makan makanan yang tidak pernah dimakan oleh orang tuanya, terutama binatang sembelian atau sumber protein hewani. Nah, misalnya istri Bapak itu nggak pernah makan bebek, kecuali tidak tahu. Tapi setelah tahu bebek itu nggak mau, karena orang tuanya nggak pernah konsumsi bebek. Jadi bebek intok itu nggak pernah. Kemudian belut, padahal ini masih makanan yang halal. Kemudian jenis ikan-ikan selain belut juga, misalnya ikan yang biasa dikonsumsi oleh keluarga istri Bapak itu ya ikan mas saja yang sering ikan mas, bandeng, terus kembung, itu aja. Ketika Bapak senang mengkonsumsi ikan mujair yang masih kecil-kecil, kan orang nggak suka dengan mujair yang karena banyak tulangnya. Tapi kalau yang masih kecil-kecil kan ketika digoreng kering itu kan tulangnya masih empuk, bisa dimakan setulang-tulangnya. Nah, itulah Bapak yang sangat suka. Ini istri Bapak tadinya enggan membelikan mujair ini karena orang tuanya nggak pernah konsumsi mujair. Ini contoh ketelitian orang Betawi tentang mengkonsumsi jenis makanan, terutama berkaitan dengan sumber protein hewani. Apalagi
Nah, restoran-restoran ini ya tentunya berkaitan dengan etnis. Kalau ketika jalan-jalan itu ya biasanya masuknya ke restoran Sunda, restoran Padang, itu biasa. Tapi kalau misalnya restoran yang asing, suatu ketika pernah dalam perjalanan dari Jawa Timur, ketika menjelang masuk kota Rembang itu menjelang maghrib, sampai akhirnya antara maghrib dan isya, setelah selesai sholat maghrib dijamak dengan sholat isya, nyari tempat makan. Nah, di Rembang ini kan menu makanannya ya untuk keluarga Betawi termasuk yang dijauhi, yaitu restoran ini nggak ada ciri-ciri misalnya menyajikan menu-menu yang dalam tanda kutip diragukan kehalalannya. Ini kebiasaan Bapak karena sebagai peneliti Bapak sering berkunjung ke berbagai daerah. Nah, kalau masuk restoran itu melihat daftar menu itu bukan sekedar memilih, tapi menyeleksi seluruh menu ini apakah ada menu-menu yang haram atau yang meragukan. Nah, ketika masuk di restoran Rembang tadi, Bapak melihat ada menu suike, yaitu makanan yang terbuat yang bahannya dari katak. Nah, ini langsung istri Bapak nunjukin, ini ada suike, kamu mau makan suike? Terus langsung akhirnya keluar dari restoran itu. Nah, jadi ini orang Betawi itu demikian selektif terhadap menu-menu yang diragukan. Nah, restoran Klabat ini kan, Klabat itu kan nama gunung di Sulawesi Utara. Nah, di sana kan ada etnis yang terkenal. Nah, akhirnya restoran Klabat ini nggak laku dan akhirnya nutup. Ini artinya apa? Orang mendirikan sebuah tempat bisnis ini kurang memahami kebutuhan konsumen. Nah, jadi produknya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. Jadi akhirnya ya karena nggak dibutuhkan ya nggak laku. Kalau di wilayah ya Bekasi ke arah timur sampai Cikarang, ini Bapak perhatikan ada kuliner yang kebetulan Bapak suka ini, tapi rupa-rupanya kurang peminatnya, kurang konsumennya. Yaitu yang satu rujak cingur khas Surabaya, dan yang kedua mie Aceh.
Nah, kalau rujak cingur kan memang Bapak dari Jawa Timur itu paling suka. Nah, sementara orang Betawi dan beberapa etnis itu nggak suka dengan petis. Nah, sementara rujak cingur ini sambelnya itu bahan utamanya itu petis. Ini sangat, kalau petisnya nggak dominan, ini nggak enak, bukan rujak cingur lagi. Akhirnya ya Bapak perhatiin ketika ada warung, ya ini bukan restoran, warung-warung kecil biasanya rujak timur. Warung kecil, muncul warung kecil jualan rujak timur. Nah, itu Bapak biasanya segera beli karena nggak lama lagi pasti nutup. Nah, jadi ini apa? Melakukan bisnis tapi tidak mempelajari perilaku konsumen, keinginan konsumen, apa yang dibutuhkan konsumen. Nah, yang kedua, mie Aceh. Nah, mie Aceh itu Bapak seneng banget. Setiap ke Aceh Bapak selalu makan di mie Aceh Rojali itu, di Penayong yang terkenal. Meskipun sebenarnya Bapak kurang pas ini dengan mie Aceh Rojali di Penayong ini. Mie Aceh Rojali Penayong ini terkenal karena Jokowi pernah makan di sana, dan itu pinter-pinternya pengusaha mie Aceh di Penayong tadi dipoto itu. Jadi kalau ada orang-orang terkenal makan mie Aceh di tempatnya itu difoto, terus akhirnya dijadikan iklan, dipajang di restoran tersebut. Itu yang orang terkenal yang lebih dulu itu Ahmad Albar, penyanyi God Bless itu ada makan di situ. Ada beberapa artis tapi Bapak lupa. Itu yang ditayangkan di situ. Nah, di sepanjang jalan dari Bekasi sampai Cikarang itu mie Aceh juga gitu. Tumbuh muncul, nggak lama hilang karena kurang laku. Kemarin di Kampung Hutan itu agak lama itu, di samping Alfamart apa itu agak lama. Sekarang sudah nutup. Bapak sudah pernah beli di situ, jadi begitu muncul Bapak beli. Tapi yang di Kampung Hutan itu Bapak kurang suka. Kayaknya cuma sekedar nama aja mie Aceh, tapi rasa Acehnya itu enggak kerasa. Jadi ini pebisnis yang tidak mengetahui kebutuhan pelanggan, keinginan pelanggan, nggak tahu. Nah, sebaliknya kalau pebisnis yang mempelajari perilaku konsumen, akhirnya mereka mengetahui apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan konsumen atau pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan mereka serta mengidentifikasi peluang pertumbuhan bisnis. Nah, kemudian arti penting perilaku konsumen itu apa? Sehingga perilaku konsumen itu perlu dikaji dan dianalisis, karena ini sangat bermanfaat bagi pengembangan produk, desain produk, penetapan harga, pemilihan saluran distribusi,
penentuan strategi promosi, analisis perilaku konsumen. Nah, analisis perilaku konsumen ini dapat dilakukan dengan penelitian, riset pasar, baik melalui observasi maupun survei. Nah, perilaku konsumen ini bermanfaat bagi perilaku bisnis, bagi pemerintah, lembaga nirlaba, dan masyarakat umum. Nah, bermanfaat bagi pengembang produk. Ini kalau tahu perilaku konsumen, itu mudah mengembangkan produk, desain produk. Karena konsumen itu juga senang beli produk yang kemasannya itu menarik. Meskipun ada juga, tapi ini biasanya ya konsumen kelas bawah itu desain itu tidak penting, yang penting rasa. Misalnya, Bapak pernah satu ketika jalan-jalan, ada keperluan ke penjahit. Terus kemudian samping penjahit itu ada warung kecil. Warung kecil ya misalnya Bapak suruh ke warung itu ya segen lah. Tiba-tiba ada temen ini jadi lurah. Temen jadi lurah mau masuk warung itu. Lah terus Bapak tegur. Ngapain lurah ke situ? Nah, jawab lurahnya apa? Yang penting rasanya, Bung. Jadi bukan penampilan warungnya, tapi si lurah ini sudah kecanduan dengan rasa yang disajikan oleh warung itu. Tapi lagi-lagi ya saya kira ini banyak orang yang tidak tertarik ke warung itu karena tampilannya tidak nggak menarik lah tampilannya. Nah, sehingga orang ya kalau belum merasakan ya mungkin nggak akan datang, atau kalau tidak dapat informasi dari teman ya nggak datang. Tapi memang ada, misalnya Bapak punya saudara itu penampilannya keren. Ya karena bisnisnya itu spekulan, sehingga akhirnya ya dia sering keluar malam, ketemu dengan partner bisnisnya. Nah itu biasanya ya ketemunya itu kan sambil makan-makan. Sehingga saudara Bapak ini karena sering seperti itu tahu nasi uduk yang enak itu di mana, itu tahu. Ya meskipun cuma nasi uduk lesehan yang kecil, yang penampilannya tidak menarik, itu tahu ya, karena ya mungkin dia lebih tahu duluan atau teman bisnisnya lebih tahu duluan, terus pengen ketemu. Kita ketemu di
nasi uduk emperan toko A misalnya. Terus akhirnya ketemu di situ makan. Jadi ini artinya? Kemasan, kalau barang itu ya kemasannya menarik. Kalau restoran ya tampilan restoran itulah yang menarik. Seperti kalau Anda tahu sejarah warteg, itu kan tadinya warteg itu kan muncul di proyek-proyek. Jadi ketika ada proyek pembangunan, itu misalnya kuli-kuli sampai tingkat mandor mungkin kesulitan untuk mencari makan. Terus akhirnya kuli-kuli dari Tegal ini ya ngajak saudaranya untuk buka warung di proyeknya dengan gubuk-gubuk atau tenda sederhana itu. Terus Bapak bayangkan, bisa jadi ini saudaranya bilang, saya nggak bisa masak kok, disuruh buka warung mau masak apa. Terus itu imajinasi Bapak. Terus saudaranya mengatakan, udah masak apa aja, kol kamu cacah-cacah, terus kamu rebus, kamu kasih bumbu masak vitsin atau apa, itu aja nanti pasti laku. Karena ketika Bapak makan di warteg pada sekitar tahun 80-an, meskipun sudah bukan di proyek lagi, tapi di pinggir jalan di Jakarta, ini Bapak masih menemukan yang masakan seperti itu. Jadi timun dipotong-potong, kol dipotong-potong, terus bumbunya ya barangkali cabai, bawang merah, bawang putih ditumis dulu, terus itu diceburin, kasih air, gitu aja. Itu masih menemukan yang seperti itu. Sampai salah seorang teman Bapak yang juga dosen di INISA ini pernah ngeluh ke Bapak, bilang, aduh, di Jakarta mah nyari makan nggak seperti di Jogja. Kata teman Bapak tadi, kalau di Jogja itu kan orang baru pintar masak dulu, setelah kemudian PD buka warung. Kalau di Jakarta kayaknya nekat dulu, yang penting dapat penghasilan. Ini warteg-warteg itu awalnya seperti itu. Sehingga ketika awal tahun 91 Bapak sedang training dipusatkan di Ciputat, itu makan di warteg dekat asrama gitu. Itu masakannya lumayan enak gitu. Terus sampai teman Bapak mengatakan, ini warteg dengan manajemen warung Padang. Jadi masih jarang seperti itu. Nah, kemudian pada tahun berapa, kemudian ada pembinaan warteg. Jadi ada orang Tegal yang
punya jabatan di Jakarta, terus artinya orang itu sudah kaya, sudah mapan, terus prihatin kepada saudara-saudaranya yang dari Tegal, terus melakukan pembinaan warteg. Terus kemudian warteg tampil lebih baik. Tadinya sajian makanannya itu nggak peduli, mau dikeroyok lalat, mau dikeroyok apa, nggak peduli. Dan pembelinya juga memang nggak peduli. Tapi kemudian dengan tampilan baru, ada kacanya itu untuk, ada etalasenya untuk memajang makanan, itu lebih higienis. Dan sekarang apa? Nah, beberapa tahun yang lalu ketika Bapak akhir-akhir masa dinas, itu di dekat Sarinah itu ada warteg jejer dengan warung Padang. Nah ini kaget Bapak, warung Padangnya itu sepi. Kalau ada yang beli 1-2 orang, banyak kosongnya. Nah sementara wartegnya itu padahal buka 24 jam. Jadi kebetulan Bapak kos nggak jauh dari situ ya. Untuk bulan puasa itu kalau sahur, buka sahur ya di situ. Ini apa? Artinya pengetahuan dari perilaku konsumen. Yang tadinya warteg ini isinya cuma kuli-kuli kelas bawah, tapi yang di dekat Sarinah ini itu dari kuli juga ada, dari apa, karyawan-karyawan kantor-kantor di sekitarnya yang tampilannya taruhlah apa, cantik-cantik, perempuan-perempuan yang dandannya cantik-cantik juga banyak yang masuk sih. Polisi lalu lintas juga ada yang makan di situ. Jadi sudah apa, dari segmen kelas bawah sampai segmen kelas menengah. Jadi sudah lumayan. Ini apa? Ini adalah kesadaran tentang makanan sehat. Karena warteg lebih sehat. Makanannya makanan baru. Meskipun yang pakai santan itu baru semua, nggak ada makanan kemarin. Biasanya juga nggak sampai sehari warteg. Boleh dikata nggak berhenti masak tuh. Karena apa? Disajikan dengan apa, tempat sajian yang nggak apa itu, yang dari stainless, nampan yang dari stainless itu sebesar itu aja dia masaknya. Nah, jadi baru dan fresh, sehingga kesadaran orang takut kolesterol itu solusinya ke warteg. Nah, jadi perilaku konsumen itu bermanfaat bagi pelaku bisnis, pemerintah, lembaga nirlaba. Lembaga nirlaba itu lembaga pendidikan, itu lembaga nirlaba. Jadi tujuan mendirikannya bukan mencari untung. Termasuk rumah sakit itu sebenarnya nirlaba. Tapi sekarang rumah sakit itu bukan nirlaba lagi. Karena ya dokter itu kan apa, pegawai yang termasuk elit. Jadi begitu lulus jadi dokter kemudian kerja, nah itu
nggak lama pasti punya mobil. Bahkan mungkin waktu kuliahnya karena bapaknya, orang tuanya kaya, ya kuliahnya juga sudah pakai mobil. Lain dengan pegawai-pegawai yang lain. Nah, cuma di dekat bapak ini ada dokter, padahal ya sudah kaya. Di samping dia kerja di rumah sakit yang ya cukup besar, kemudian di rumahnya juga dia buka poliklinik. Tapi dia pakai motor bebek aja ke rumah sakit itu, pakai motor bebek. Jarang yang seperti itu. Sementara owner rumah sakitnya, rumahnya mewah banget. Super mewah lah di tempat bapak, super mewah. Nah ini lembaga-lembaga nirlaba itu juga perlu memperhatikan perilaku konsumen. Kalau tidak ya nggak laku. Nah, tesis bapak itu kan sasaran ini pondok pesantren di Jakarta Barat. Pondok pesantren ini dirancang untuk kalangan elit, tapi gagal. Nah itulah yang bapak kaji dalam tesis bapak. Pada waktu itu komputer itu masih barang mahal. Jarang sekolahan yang punya komputer. Kantor bapak aja juga baru ada komputerisasi. Nah ini pondok pesantren ini ada labnya, ada komputernya. Tapi ternyata komputernya ini sudah out of date. Nah, bagi kalangan masyarakat awam melihat ini sudah hebat. Pesantren punya lab komputer. Sementara kalangan elit melihatnya komputernya up to date atau out of date. Jadi ini merancang lembaga nirlaba pun itu harus tahu perilaku konsumen atau segmennya itu yang dikejar segmen yang mana. Lagi-lagi kalau yang dikejar segmen segmen kelas bawah, ya asal ada komputer udah cukup. Tapi dia mengejar segmen atas. Dia menirukan lembaga pendidikan Al-Azhar. Jadi ceritanya dulu kenapa Al-Azhar itu menjadi pendidikan Islam yang elit. Jadi waktu itu pengurus yayasan Al-Azhar ini suatu ketika ketemu Ali Sadikin, Gubernur Jakarta pada tahun 70-an. Terus kemudian pengelola Al-Azhar itu nanya, kenapa orang-orang Islam yang punya anak ini, anaknya tidak disekolahkan di
lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ali Sadikin jawab langsung, tunjukkan ke saya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, yang elit. Sejak itulah pengelola Al-Azhar ini terus mengupgrade kualitas Al-Azhar, dari gedungnya, dari gurunya, dari infrastrukturnya dan lain-lain, sehingga akhirnya menjadi pendidikan Islam yang elit. Nah, tentunya harganya juga menjadi mahal. Nah, tapi juga tidak harus semua lembaga pendidikan Islam itu tampil seperti itu, karena masyarakat kita banyak dari kalangan bawah. Nah, kalau semuanya tampil elit, terus kalangan bawah mau pesantren di mana? Jadi perlu mereka punya seperti itu, kecuali kalau pengelola pendidikan Islam ini bisa bikin sekolah yang elit, kualitasnya hebat, segala macam sarana dan prasarananya hebat, tapi mampu menampung anak dari kalangan kelas bawah dengan biaya subsidi. Meskipun ya misalnya bayarannya ya seperti lembaga-lembaga pendidikan kelas bawah umumnya, tapi sebenarnya itu disubsidi sehingga bisa menikmati pendidikan yang mahal. Kecuali bisa seperti itu ya itu justru yang Bapak harapkan. Dalam buku Bapak yang sudah terbit, yaitu Benchmarking Baitul Mal wa Tambil, itu antara lain termasuk merancang lembaga pendidikan Islam yang seperti itu. Jadi antara orang kaya dan orang miskin itu nggak sama ininya, bayarannya. Yang miskin barangkali bisa nggak bayar atau bahkan mendapat beasiswa. Ini mungkin jarang yang terpikirkan oleh tokoh-tokoh Muslim. Sebenarnya ini kondisi seperti ini sering muncul sebelum terjadi di NTB ada anak bunuh diri karena nggak kuat beli buku. Ada persoalan yang lebih parah dari situ. Ketika Bapak penelitian di Tanjung Balai, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, ini banyak anak-anak ini anak usia sekolah, bahkan masih SD. Itu nggak bisa sekolah karena memang waktunya itu untuk bekerja, menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga kalau dia di sekolah gratis kan pun, itu keluarganya dari mana, nggak bisa makan. Ini problem seperti ini juga pernah muncul di Jakarta ketika waktu itu ada ibu kembar, ibu yang kembar, terus bikin sekolah di kolong jalan layang. Sekolahnya gratis,
Tapi orang tua ini protes. Karena apa? Anaknya nggak bisa nyari duit, nggak bisa jadi pengamen, nggak bisa jadi pemulung. Nah inilah problem yang sebenarnya harus dipikirkan oleh tokoh-tokoh Islam. Jadi problemnya bukan sekedar sekolah gratis, tapi apa? Anak ini dikasih beasiswa sehingga ini bisa menggantikan dia nyari duit jadi pengamen atau jadi pemulung. Jadi manfaat atau peran perilaku konsumen bagi produsen atau pemasar adalah untuk mempersuasi konsumen, membujuk. Dan membujuk itu bisa dengan omongan, bisa dengan tampilan kemasan, bisa dengan apa? Iklan, manfaat dari apa yang diproduksi, misalnya obat-obatan. Cuma itu nggak boleh bohong. Meskipun di negeri ini banyak iklan-iklan yang bohong, karena ya iklan itu kan dari perusahaan orang kaya. Orang kaya di negeri ini jarang menjadi sasaran penertiban, itu jarang. Kalau orang miskin jadi sasaran penertiban itu sering, apalagi sekarang bulan puasa ini banyak itu di medsos pedagang tajil ditendang-tendang sama Satpol PP. Kalau orang kelas bawah melanggar sedikit sudah ditendang-tendang. Kalau kelas atas ya nggak berani menendang-nendang, urusannya bisa panjang. Jadi mempersuasi itu boleh, tapi bohong tidak boleh. Memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Jadi tujuannya sama. Dari mulai mau memproduksi, nah makanya apa? Manajemen pemasaran itu lingkupnya juga luas. Nah, akhirnya beririsan dengan manajemen-manajemen yang lain. Perilaku konsumen, terus apa? Bermanfaat bagi manajemen pemasaran bermanfaat bagi manajemen produksi, terus manajemen pemasaran juga bermanfaat bagi apa? Manajemen yang lain, termasuk merancang produksi. Sehingga ketika awal Bapak ngajar di semester 1, itu pertanyaan yang sering Bapak lontarkan ke mahasiswa semester 1 itu Bapak tanya, manajemen atau ya nggak langsung pakai manajemen ya, Anda memahami kalau Anda mau apa, taruhlah jualan nasi uduk atau nasi kuning untuk sarapan pagi, itu Anda mempelajari manajemen pemasarannya dulu atau produksi dulu? Ya, itu banyak yang menjawabnya produksi dulu. Karena kalau nggak produksi dulu, apa yang dipasarkan? Nah kalau
taruhlah produksi kecil-kecilan itu, misalnya setelah diproduksi kemudian nggak laku, itu ya ruginya kecil. Tapi sebenarnya ruginya kecil kalau memang modalnya segitu-segitunya ya udah selesai. Tapi kalau mempelajari pemasarannya dulu, diamati kira-kira di kampung itu apa yang laku. Kalau di Bekasi dan sekitarnya itu untuk sarapan pagi yang paling laku ya nasi uduk dan nasi kuning. Nasi kuning itu sebenarnya juga masih baru. Pada awal-awal Bapak ke Jakarta itu nggak ada. Nasi kuning itu belum ada. Yang ada ya nasi uduk. Anak kecil bawa tampah ditaruh di kepala itu, nasi uduk dibungkus kecil-kecil itu ngider kemana-mana, termasuk ke Yaping. Bapak sarapan paginya itu. Dan di Bekasi sampai tahun pertengahan 80-an itu nyari sarapan pagi itu juga masih sulit. Nggak tahu sebenarnya orang Bekasi sarapannya apa atau nggak sarapan. Tapi Bapak pernah tinggal di Jakarta, Bapak angkat saya itu cuma kalau sarapan itu pagi-pagi bikin susu coklat, terus kemudian beli donat yang lewat itu. Jadi makan satu donat dan susu coklat itu satu gelas itu sudah cukup sampai siang, jam 12 siang baru makan siang, sudah cukup. Nah bagi Bapak nggak bisa kayak gitu, sehingga akhirnya Bapak menyiasati kalau habis sarapan di rumah kemudian keluar, di luar beli warteg. Waktu itu warteg masih, kalau nggak salah 75 rupiah kalau nggak salah. Nasi, sayur, terus kemudian lauknya tempe. Masih 75 rupiah. Jadi Anda mau bisnis sekecil apapun itu hendaknya dipelajari pemasarannya dulu, konsumennya ada apa enggak. Jangan sampai ya Anda meskipun modalnya ya itu tadi rugi kecil, tapi karena modalnya juga kecil ya akhirnya habis, nggak jadi bisnis. Nah, sedangkan manfaat mempelajari perilaku konsumen itu antara lain memprediksi tren pasar. Bahkan tren pasar ini dengan kecanggihan penelitian itu bisa diramal. Misalnya kalau Anda beli majalah mobil itu dari pertengahan tahun, misalnya nanti tahun bulan Juni itu terbit majalah itu sudah bisa memprediksi tren mobil di tahun 2007. Nah, ini mempelajari perilaku konsumen. Penelitiannya juga sasarannya adalah konsumen.
majalah mode juga gitu, bisa memprediksi mode tahun depan, sampai bahkan warna yang akan ngetren tahun depan itu apa. Jadi itulah manfaat mempelajari perilaku konsumen. Jadi ini sudah berlangsung berapa lama, tapi Bapak yang sekarang tidak kelihatan, tidak seperti apa yang kemarin kelihatan waktunya sudah berapa lama. Kalau ini nggak kelihatan, tapi sementara jamnya Bapak tidak menandai. Yang pasti sekarang udah jam 9 lebih 5 menit. Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.